Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum adhiyah. Maka di sini ingin kami sampaikan mengenai sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunnahkan untuk kita lakukan saat berkurban. Banyak hal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya, ikhwan rahimakumullah, hendaklah dari segi waktu kita perhatikan, keadaan kita perhatikan, ini hewan korban, sebelum dikorbankan dijadikan hewan korban, disenangkan. Dengan apa? Diberikan makan yang banyak, diberikan minum yang banyak. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, hendaklah ketika kita hendak menyembelih hewan korban, maka janganlah kita melakukan penyembelihan itu disaksikan oleh hewan korban yang lainnya. Bahkan jangankan menyembelih, ngasap pisau pun dilarang, dalam makna dimakruhkan kalau kita lakukan di hadapan hewan. Walaupun mereka binatang, mereka juga punya perasaan. Bahkan kita pernah menyaksikan ada hewan korban itu yang menangis ketika menyaksikan sapi atau kambing yang lainnya disembelih di hadapan mereka. Walaupun di situ ada bermacam pandangan ulama, ada yang mengatakan menangis karena mereka pilu, sedih melihat saudara disembelih. Ada juga yang mengatakan tangisan itu tangisan bahagia karena mereka dipilih Allah menjadi hewan yang bukan hanya hewan yang dimakan sebagai makanan kebutuhan manusia, tapi dijadikan hewan yang mendekatkan diri hamba Allah kepada Allah, yaitu menjadi hewan kurban. Sebagaimana kita dulu mendengar, ikhwan rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah memotong 70 ekor kambing, bahkan 100 ekor kambing dengan tangan yang mulia. Hewan kambing tersebut, ikhwani, mereka berada di hadapan Rasulullah SAW, dijauhkan satu persatu didatangkan. Bahkan apa yang terjadi, ikhwan, bukan mereka ditarik, dituntun dengan paksa untuk dihadapkan kepada Rasulullah untuk disembelih, tapi subhanallah, hewan-hewan tersebut seakan-akan berlomba-lomba ingin mendatangi Rasulullah dan memasangkan leher mereka untuk disembelih oleh baginda Rasulullah dengan tangan agung mulia baginda Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Tapi kalau kita berbeda, kita dilarang melakukan hal seperti itu karena sudah banyak kejadian hewan-hewan itu muncul rasa takutnya, lalu akhirnya mereka panik dan mereka akhirnya melarikan diri dan terjadilah bermacam-macam insiden yang tidak kita inginkan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, menyembelih korban disunnahkan menghadap kiblat. Yang nyembelih menghadap kiblat, hewannya pun dibaringkan menghadap kiblat, itu sunnah. Dalam arti kata, boleh saja tanpa menghadap kiblat. Seperti kita sering saksikan, ada sapi yang sulit untuk ditundukkan, untuk diikat. Kadang-kadang sudah diikat, sudah diposisikan dengan tepat menghadap kiblat, tiba-tiba dia berontak, berputar sehingga arah kiblat terlepaskan, dia menghadap bukan menghadap kiblat, tapi untuk dibalikkan kembali ke arah kiblat sulit, maka silakan potong lehernya, sembelih walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian termasuk dalam mazhab Syafi'i, ikhwan rahimakumullah, membaca basmalah dalam bentuk bismillah Allahu akbar atau ucapan bismillah pun adalah hukumnya sunnah. Yang penting yang melakukan penyembelihan adalah seorang muslim. Kemudian ikhwan rahimakumullah, disunnahkan, bahkan hukumnya bisa jadi wajib, menggunakan benar-benar pisau yang tajam, yang mana dengan satu gerakan potongan, tidak mengangkat berulang kali, itu adalah hal yang disyaratkan. Menyembelih dengan satu gerakan potongan sehingga putus jalur pernapasan dan juga jalur makannya terputus, maka itu yang dianjurkan. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, kalau seandainya ada orang memotong saking tajamnya itu pisau sampai terputus leher, kepala terpisah dengan badan, entah itu kambing atau itu sapi, maka hukumnya sah-sah saja, walaupun afdalnya tidaklah sampai terputus. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, disunnahkan pula hendaklah diiringi dengan takbir. Takbir dalam bentuk cukup mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun sebagian guru-guru kita saksikan mereka bertakbir seperti takbir dalam menyambut hari Lebaran. Ikhwani rahimani rahimahumullah. Kemudian
daripada hewan korban ini, hendaklah kita membagikannya dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca doa setelah menyembelih korban, Allahumma hadhil adhiya minka wa bika wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah sembelihan korban yang datangnya darimu. Aku sembelih dengan keridhaanmu dan aku harapkan adalah pahala dari sisimu, maka terimalah dariku ya Allah. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu terkadang muncul juga pertanyaan di kalangan umat mengenai apakah hukumnya berkorban untuk orang yang telah wafat. Ikhwan rahimakumullah, sepakat ulama kalau untuk orang yang wafat yang mana korban itu adalah wasiat darinya, maka hal itu sangat dibolehkan, bahkan menjadi wajib ketika ada kemampuan untuk melakukan wasiat bagi sang mayit. Tapi seandainya itu tidak ada wasiat, khilaf ulama. Jumhur ulama mengatakan korban tidaklah untuk orang yang sudah wafat. Namun sebagian ulama mengatakan karena adalah jenis sedekah, maka diperbolehkan menggunakan nama orang yang telah wafat. Namun sekali lagi, yang lebih afdal adalah berkorban menggunakan nama orang yang masih hidup, bukanlah orang yang telah wafat. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu apakah boleh kita yang berada di negeri ini, di tempat kita ini berkorban, tapi korban kita lakukan di negeri yang lain, di tempat yang lain? Sebagaimana kita ketahui kalau zakat ada aturan khusus. Seorang muzaki hendaklah mengeluarkan zakat di mana dia berada. Apakah hal ini pun berlaku untuk orang berkorban? Jawabnya tidak. Kita boleh, misal kita orang Palembang memiliki sanak famili keluarga, apalagi mereka bukan orang yang mampu, di suatu desa, di suatu dusun, jauh di luar kota Palembang, maka kita kirimkan uang untuk mereka cari sapi atau kambing untuk kita lakukan di sana, berkorban walaupun kita ada di Palembang tidak menghadiri hal tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah, juga sering dipertanyakan oleh rekan-rekan kita mengenai apakah betul bagi orang yang berkorban itu dilarang untuk mencukur rambut, mencukur janggut, mencukur kumis, memotong kuku, dan lain-lainnya. Ikhwan rahimakumullah, memang benar adanya anjuran tersebut, tapi bukan berarti larangan yang hukumnya haram. Hanya disunnahkan bagi orang yang hendak berkorban, dari semenjak ia berniat dan membeli hewan korban, maka dari saat itu disunnahkan untuk dia tidak memotong bagian tubuhnya, kuku, rambut, janggut, dan seterusnya, kecuali setelah hewan korban miliknya disembelih. Jadi seandainya ada orang yang ikut arisan, dia udah ikut dari sebelum masuk bulan Zulhijjah, dan hewan pun telah dibeli di sebelum bulan Zulhijjah, transaksi jual beli akad telah selesai, maka berarti dari awal Zulhijjah sampai hewan itu disembelih, dia disunahkan untuk tidak memotong rambut, kuku, kumis, dan apapun bagian dari tubuhnya. Dan seandainya hal itu terjadi pada tanggal 5 Zulhijjah, dia baru tergerak, berniat, lalu membeli hewan korban, maka terhitung dari saat itu, ia disunahkan untuk tidak memotong rambut, kuku, dan bagian tubuh lainnya. Namun sekali lagi, ini adalah hukumnya sunnah. Jikalau kebetulan orang itu merasakan kukunya terlalu panjang, kumisnya berantakan, janggutnya berantakan, sementara dia akan tampil sebagai khotib khutbah Idul Adha, atau dia ingin bersilaturahmi dan keadaannya tidak nyaman keadaannya, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja ya untuk merapikan dirinya, memotong kuku, rambut, janggut, dan kumisnya. Hal itu tidaklah diharamkan, dan ketika itu pun hajat, boleh jadi hukumnya tidak dimakruhkan. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin inilah beberapa poin-poin penting dalam beradhiyah yang insyaallah mudah-mudahan menjadi menambahkan maklumat pengetahuan kita seputar hukum-hukum menyembelih hewan korban. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita pun termasuk orang-orang yang berkorban karena Allah, berbuat karena Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik wa la haula wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.